lagi bersyukur karena kasih karunia Tuhan, saudara. Sekalipun hari ini tanggal 24, saya tetap ucapkan selamat hari Natal. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih pelayan praise and worship sudah melayani kita, diberkati sekali. Ya saudara yang ada di tempat ini, saudara ikut online dimanapun berada, saudara ya tangkap, saudara, imani, saudara. Sungguh-sungguh Natal ini mendatangkan kasih karunia yang luar biasa, yang tidak terukurkan, yang dahsyat, yang hebat gitu, saudara. Ya, yang luar biasa sekali gitu, saudara. Saya percaya ini hari yang luar biasa. Kita akan belajar, saudara, dengan tema, saudara, menemukan kasih karunia di hadapan Tuhan. Menemukan apa, saudara? Kasih karunia di hadapan Tuhan. Jadi saya ajak saudara fokusnya seperti ini. Hari ini, saat ini saya akan menemukan kasih karunia di hadapan Allah. Kita datang ibadah ya onsite, ada yang mulai online. Saudara, ada satu pengharapan, satu panggilan yang diingatkan oleh firman Tuhan. Temukan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu luar biasa sekali, saudara. Itu sebetulnya kita tidak layak, tapi tetap saja diberikan kepada kita. Sebetulnya bukan usaha kita, saudara, tapi tetap saja diberikan hanya karena kasih karunia, saudara. Itu luar biasa. Saya akan bacakan Lukas 1 ayat 28 sampai 30. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang apa, saudara, dikaruniai." Jadi begitu malaikat datang, Maria lihat, dikatakan salam, hai engkau yang dikaruniai. Artinya diberi karunia oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, saudara. Lalu setelah itu dikatakan di sini, saudara, kata malaikat itu padanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia. Sebab engkau peroleh kasih karunia. Sebab engkau peroleh kasih karunia. Sebab engkau peroleh. Tangkap, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Jadi beritanya adalah saat itu diberitahukan oleh Maria, engkau peroleh kasih karunia. Engkau mendapatkan kasih karunia. Itu yang menjadi temanya, saudara. Lah, dalam bahasa Inggris ya, saudara, ditulis highly favor. Jadi highly itu tinggi, ya, kasih karunia atau kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulis seperti ini, ya, dikatakan salam engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Diberkati secara istimewa. Diberkati secara istimewa. Diberkati secara istimewa. Jadi bukan hanya sekedar diberkati, bukan hanya sekedar dapat kasih karunia, tapi kasih karunia tadi dikatakan heli yang wah, ini kelas yang tinggi. Kalau sehari-hari, kasih karunia yang dikatakan di sini istimewa, saudara. Kalau kita bahasa kita sekarang mungkin lebih gampang kita katakan Maria mendapat kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan, yang luar biasa dari Tuhan, yang luar biasa dari Tuhan. Tangkap, saudara, karena ini menjadi tema yang Tuhan berikan. Ya, setiap kita yang saat ini sedang mengikuti, saudara, tangkap. Ini pesan dari firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan itu ingin supaya kita mengalaminya. Tangkap, saudara, taati, saudara, dan kita akan lihat kasih karunia. Ya, jadi sekali lagi seperti juga Maria bisa mendapat kasih karunia yang luar biasa. Saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun kita juga bagaimana kita bisa mendapat kasih karunia yang luar biasa. Tidak layak dilayakkan, saudara. Tidak mungkin ya dimungkin oleh Tuhan. Karena semua adalah karena kasih karunia. Saudara bisa pelajari Maria. Kalau saudara pelajari seorang gadis yang tidak diperhitungkan orang,
Kalau tidak mengalami seperti ini, nggak mungkin ditulis di Alkitab. Di kampungnya saja tidak begitu terkena, saudara. Tapi sekalipun dia seorang gadis yang tidak diperhitungkan, yang sangat sederhana sekali, dengar, tapi dia bisa mendapat kasih karunia yang luar biasa, kasih karunia yang istimewa, kasih karunia yang hebat, saudara. Tepuk tangan, saudara. Ini perlu latihan yang di sini untuk semua. Ya, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dia juga tinggal di tempat namanya Nazaret, saudara. Mungkin sebetulnya itu bukan kota kecil, dianggap ya seperti desa, antara desa dan kota. Juga sama, sekalipun daerah-daerah yang tidak diperhitungkan, daerah yang hanya mungkin tidak dianggap. Bahkan di Alkitab pernah ditulis, ada yang tanya, dari Nazaret apa bisa Nazaret yang seperti itu? Wah, lahir sesuatu yang luar biasa. Tapi berita yang perlu kita tanggap, saudara, hari ini siapapun kita, saudara, dan saya, saudara, bisa mendapat kasih karunia yang luar biasa. Betul, saudara, kita bisa lihat di Alkitab, Tuhan itu ahli melihat orang-orang yang sebetulnya bisa dipakai, diberi kasih karunia yang luar biasa. Saudara lihat Yusuf misalnya. Kalau saudara baca Alkitab, di keluarganya dia paling kecil, gak terlalu dianggap oleh kakak-kakaknya, tapi sama, dia mendapat kasih karunia yang luar biasa. Dia yang dipilih oleh Tuhan, dia yang diberi impian, saudara. Kelak dia akan diangkat Tuhan luar biasa. Dia akan lebih dari semua kakak-kakaknya. Bahkan dikatakan dia akan lebih prestasinya dari orang tuanya, sekalipun saat itu tidak dianggap, saudara, karena anak kecil pada saat itu, saudara. Saudara bisa lihat Gideon malah menganggap dirinya sendiri saja juga nggak mungkin, sehingga dia sembunyi, dia merasa nggak layak, dia merasa nggak bisa apa-apa. Tapi sekali lagi, saat Tuhan mau berkarya, saat Tuhan cari seseorang, Tuhan tetap bisa melihat ada orang-orang yang bisa dipakai menjadi pahlawan. Maka Tuhan datang berkata, kau pahlawan. Saya katakan kau pahlawan. Saya katakan kau pahlawan. Saya katakan kau pahlawan. Karena saat ini saya juga sangat percaya, ini waktunya. Kita sudah mau masuk tahun 2022, saudara. Saya berkata di balik COVID, saudara, ada tuaan jiwa-jiwa yang luar biasa. Bahkan sampai bangsa-bangsa, saudara. Kapasitasnya bukan desa, kapasitasnya bukan kota, kapasitasnya bukan hanya satu negara, tapi bangsa-bangsa dunia, saudara. Luar biasa. Bahkan bukannya jiwa, kelimpahan, kekayaan, dikatakan datang luar biasa dari seberang, datang, saudara, dari bangsa-bangsa datang, saudara. Siap-siap untuk terima lawatan, terima panen jiwa, terima, saudara, kelimpahan kekayaan, terima, saudara. Karena ini adalah janji Tuhan yang kita sudah dapatkan. Ya sudah jalan sekitar 2 tahun, saudara. Tapi terus makin nyata, makin jelas. Saudara semualah, saudara bisa lihat Daud juga sama. Di rumahnya gak dianggap. Waktu ada pemilihan di rumahnya, dia gak diikutkan. Kenapa? Dianggap gak mungkin. Kalau dia itu gak mungkin, saudara. Bagi manusia, lihat luarnya, tapi Tuhan tahu apa yang di dalamnya. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Ya semua banyak, saudara, lihat Alkitab misalnya lah. Ya Simon, saudara, Simon Petrus, gagah, nelayan yang gagah di pandangan orang lain. Dia sendiri mungkin juga menganggap ini gagah, pekerjaan gagah, usaha gagah. Tapi sekali lagi, Tuhan bisa melihat orang ini bisa dipakai oleh Tuhan menjadi rasulnya. Orang ini bisa dipakai Tuhan untuk melahirkan, membangun gereja Tuhan. Orang ini bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pengukir sejarah. Betul. Satu lagi Saulus, saudara. Wah, orang lihat ini orang jahat ini wanti nih, orang Kristen ini menganiaya, ini sadis jahat sekali ini. Wah, saudara, itu manusia. Tapi Tuhan tetap bisa lihat orang ini yang di daerah sini, orang itu yang di daerah sana, yang di daerah sini, orang yang ikut online itu bisa dipakai Tuhan.
Saya doakan, saya imani kalau Tuhan sedang memberikan firman ini untuk kita, siapapun yang sedang onset, yang sedang online, dengar. Tuhan rindu suasana lain. Waktu berita ini, firman ini disampaikan, ini menjadi rema bagi setiap kita. Ini menjadi janji Tuhan untuk setiap kita. Kita mau masuk tahun 2022. Saudara, tangkap saudara, Tuhan bisa memberikan kasih karunia yang luar biasa. Bukan hanya kasih karunia saudara, kasih karunia yang luar biasa saudara. Iya, kalau saudara baca di Alkitab banyak binatang saudara. Ya keledai saja waktu Tuhan Yesus mau masuk Yerusalem bisa dipakai Tuhan. Apalagi kita semua saudara. Jadi semua percaya, punya iman, bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, jadi karena kasih yang begitu besar. Bukan hanya kasih, sehingga telah apa? Mengaruniakan. Kembali lagi, mengaruniakan saudara anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang saudara yang percaya padanya, kuncinya yang percaya pada Tuhan, yang percaya pada Dia, siapapun, bangsa apapun, ya keadaan seperti yang percaya pada Tuhan tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Jadi saudara bisa melihat karunia yang luar biasa, anaknya yang tunggal yang sedang kita rayakan. Tuhan Yesus Allah firman rela dilahirkan sebagai manusia. Siapa yang percaya, saudara, dia akan mendapatkan kasih karunia yang dahsyat, yang luar biasa, yang dahsyat. Saya dorong semuanya, saudara bisa lihat apakah saudara termasuk orang percaya. Saudara, ya kalau ada saudara memang belum pernah ikut Tuhan, belum pernah percaya, ambillah keputusan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ayat ini terjadi. Maka ayat ini berlaku. Pada saat Natal seperti ini, engkau dapat kasih karunia yang luar biasa. Benar saudara. Tapi sekalipun saudara ngaku Kristen, buka. Apakah saudara sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Ada Kristen KTP, ada toh? Orang tuanya Kristen, lahir ya KTP-nya Kristen. Tapi sebenarnya dalamnya belum tentu percaya. Saudara, percaya itu pribadi, bukan karena keturunan, juga bukan karena pernikahan, juga bukan karena disuruh orang lain. Secara pribadi percaya, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Ya, jadikan aku umatmu. Engkaulah, jadilah Tuhanku, Juru Selamat. Kalau saudara berani melangkah, saudara lihat kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, luar biasa saudara. Lah, saudara, orang yang mendapatkan kasih karunia atau favor seperti ini, saudara, Tuhan akan membawa perbedaan dengan orang yang tidak mendapat kasih karunia yang luar biasa seperti ini. Keluaran 33 ayat 16 katakan, saudara, dari manakah gerangan aku ya akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia. Bangsa Israel tanya pada Tuhan karena mereka dianggap bangsa pilihan, dapat kasih karunia. Loh, dari apa bisa tahu saudara yang dapat kasih daripadamu? Yaitu aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, saudara, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Saudara, itu ketahuan sungguh-sungguh mendapat kasih karunia. Dibedakan sehingga tidak sama. Allah melakukan sesuatu sehingga kita tidak sama. Beda. Anak-anak Tuhan dengan dunia beda. Tuhan, anak-anak Tuhan ya dengan bukan itu beda. Dan kalau saudara bisa perhatikan, luar biasa. Sekalipun dulunya Buddha, tapi lihat penyertaan Tuhan yang sangat nyata sekali. Tapi lihat akhirnya tanah Kanaan, sekalipun banyak penduduknya raksasa, tetap saja dihalau karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan yang berikan tanah itu pada mereka. Betul saudara, itu luar biasa. Fir'aun gak mau pun dipaksa. Ya tulah ke satu, tulah kedua,
tulah ketiga itu luar biasa. Setiap tulah bangsa Israel itu kena, bangsa Mesir kena tulah, tapi umat Allah enggak kena, saudara. Sampai tulah ke-10, saudara. Waktu, saudara, ya maut itu datang, saudara. Orang-orang Mesir, anak sulungnya semua mati. Untuk umat Allah beda, tidak mengalami seperti itu. Tepuk tangannya lebih meriah lagi. Saya percaya juga sama saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sedang kita rayakan, Mesias datang, Juru Selamat datang, maka akan ada perbedaan kita dengan dunia. Akan ada perbedaan kita yang terima Tuhan, jadi anaknya Tuhan, dengan yang tidak, saudara. Anak dengan tidak saja beda, betul enggak? Hukum di rumah kita, anak dengan bukan anak beda. Anak mau masuk kamarnya masih boleh toh? Boleh toh orang tua? Boleh toh? Anak masuk. Tapi kalau yang lain belum tentu boleh, saudara. Orang lain mau masuk kamar, wah dimarahi. Ada perbedaan. Maka kadang-kadang orang bilang, orang Kristen apa-apa boleh, ini boleh. Kalau yang lain tidak boleh. Hari ini tidak baik, hari itu tidak boleh. Wah, kalau anak-anak Tuhan semua baik gitu, saudara. Seolah-olah yang pasti memang beda. Anak dengan bukan anak memang beda. Aturannya, hukumnya beda. Anak dapat warisan, bukan ya nggak dapat. Betul, saudara. Lah, ada perbedaan. Kejadian 26 dan 12 dan seterusnya. Maka menaburlah Ishak, ini belajar Ishak ya saudara, di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Jadi ada beda sekali, saudara perhatikan. Saat itu adalah saat kekeringan. Saat itu adalah saat kemarau panjang. Secara normal gak bisa ditanami. Kalau ditanami pasti gak bisa. Sampai Ishak harusnya memang mau mengungsi tempat yang lain supaya bisa ya tetap mendapatkan hasil. Tapi Tuhan berkata, enggak Ishak, gak usah perlu pergi, gak tetap di sini. Karena tanah ini yang aku janjikan kepada Abraham dan keturunan tetap tinggal di sini, kabur di sini. Tuhan berkata, dan Ishak percaya. Ditanda orang percaya itu percaya. Maka sekalipun sedang kemarau panjang, sekalipun yang lain secara umum nggak mungkin tabur, nggak bisa panen, tapi waktu Ishak yang nabur, bukan hanya panennya 100 kali lipat, artinya panen yang terbesar, panen yang luar biasa, ada kasih karunia yang luar biasa. Harusnya nggak bisa, jadi bisa, malah luar biasa sekali. Saudara, sekali lagi saya ajak saudara tangkap satu yang penting. Yesaya 60 menjelaskan, umat Allah dengan bukan umat Allah beda. Di luar umat Allah dalam kegelapan, dalam kekelaman. Ini waktu yang sama loh saudara, ya, tempat yang sama. Tapi untuk umat Allah Tuhan berkata beda. Engkau ini diterangi, nggak gelap. Ada terang datang, ada berkat Tuhan datang, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Malah disuruh bangkit jadi terang. Ada perbedaan. Saudara tangkap dulu. Saudara tangkap dulu. Yesaya 60 mengingatkan kita. Memang beda. Memang beda. Kemarin saya sempat ditanya saudara, ini ya ramalan kan mulai keluar tahun 2022 gimana nanti? Saudara lihat kemarin saya sampai suruh kumpul di dunia ramalan tahun 22 bencana, tahun 22 wah geger, tahun 22 penyakit, tahun 22 banyak sekali yang jelek sekali, banyak ini macam-macam. Betul enggak? Salah apa enggak? Salah apa enggak? Dengar ya Yesaya 60, enggak salah. Memang kalau yang di luar Tuhan gelap, kelam. Betul enggak? Untuk yang di luar Tuhan memang benar itu. Keadaannya seperti itu. Yesaya 60 itu gelap, dunia gelap, bangsa-bangsa kelam. Tapi dengar, kita jangan ikut di situ. Itu hukumnya adalah untuk dunia. Untuk kita punya hukum sendiri dari Tuhan yang melampaui itu. Ada kasih karunia yang luar biasa yang tidak masuk akal. Justru terang Tuhan datang. Justru saatnya kita pancarkan terang. Justru saatnya kita jadi terang. Justru saatnya ngalami Tuhan raya. Justru saatnya
ngalami kelimpahan yang luar biasa, justru saja kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengar, ada perbedaan. Saudara, kalau mau keadaanmu, masa depanmu, jangan hanya dengar dari dunia. Itu untuk mereka. Kita harus dengar dari kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Untuk kita. Kalau kita ikut-ikut hanya dengar dari dunia, kita ikut gelap, kita ikut kelam, gelisah, takut. Tapi kita, ya bagi kita, hukum yang berlaku adalah hukumnya Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Tuhan punya rencana sendiri. Tuhan punya garisnya sendiri. Tuhan punya berkatnya sendiri. Tangkap saja, saudara tangkap. Saat ini kita sedang dengar firman. Saya tangkap akan ada kasih karunia yang luar biasa yang sedang disediakan oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Tangkap, beda dengan yang bukan itu beda. Gak salah itu saudara, itu betul. Tapi dengar, kita punya hukum sendiri. Hidup kita ditentukan Tuhan, di tangan Tuhan, bukan di tangan dunia. Loh betul, Tuhan lebih berkuasa. Tuhan memberi terang, gelap pasti kalah. Betul, malah Tuhan pakai kita luar biasa. Ishak ngalami seperti itu, betul. Memang itu kemarau. Kalau orang dunia gagal, nggak bisa ditanami. Tapi Tuhan punya hukum sendiri pada Ishak. Tanami di sini, Ishak. Tanam di sini, Ishak. Ini kemarau, tanam di sini, Pak. Nggak usah pergi, di sini. Tuainya 100 kali ganda. Tepuk tangannya, amin. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Sudah dengar, saat itu yang di luar Tuhan makin miskin, makin miskin, makin miskin. Betul tak? Karena kemarau panjang toh. Hukum dunianya makin miskin, makin miskin, makin miskin. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang mau percaya dan lo ya, jalanlah dalam tuntunan Tuhan. Jalanlah sesuai firman Tuhan. Jalan apa yang dikatakan Tuhan. Jangan melanggar firman. Jalan dalam Tuhan. Pasti saudara ngalami. Hukumnya itu beda. Gak sama saudara. Dunia makin kurang. Tapi sebetulnya ini, saya ajak saudara tangkap ya. Di balik krisis ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Saya ngalami berapa kali krisis. Saya sudah 67. Setiap kali krisis, seringkali itu tuh peta. Orang sukses itu berubah. Akan muncul orang-orang baru yang dulu tidak diperhitungkan. Tiba-tiba muncul. Akan muncul anak-anak Tuhan yang mau dipakai Tuhan jadi terang. Yang mau dipakai Tuhan jadi berkat. Yang mau dipakai Tuhan jadi alatnya. Maka dia akan diterangi. Dia akan jadi terang. Dia akan diberkati. Dia akan jadi berkat. Benar saudara. Saudara tangkap dulu ya. Tapi harus tadi iman dan taat. Lakukan yang ditunjukkan Tuhan. Lakukan yang diingini Tuhan. Bukan kita. Bukan ketamakan. Bukan egois. Bukan untuk pribadi. Tapi biar kita jadi alat yang berguna. Yang berguna. Yang berguna. Yang berguna. Ishak makin kaya. Kian kaya. Dan sangat kaya. Ini kalau didengar orang yang gak suka. Oh, kemakmuran. Itu dunia makin miskin. Makin miskin. Makin miskin. Saya mau tanya, siapa yang gak cocok dengan ini? Wah, kaya. Yang ingin miskin. Makin miskin. Makin miskin. Angkat tangan. Loh, enggak ada. Ayo, siapa yang ingin? Tapi siapa yang ingin firman ini digenapi dalam hidup saudara? Diberkati, makin melimpah, makin diberkati. Tapi jangan lupa ya, makin jadi berkat, makin jadi berkat, makin jadi berkat, makin jadi berkat. Berkati keluargamu, berkati pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan, berkati sesama. Benar saudara, benar. Makin kita berhasil punya kesempatan jadi berkat makin banyak. Punya kesempatan banyak orang ditolong. Betul saudara. Tapi harus sungguh-sungguh hatinya adalah hatinya Tuhan. Bukan hatinya dunia. Dan saya percaya itu satu yang luar biasa. Iman ini kesempatan luar biasa. Saudara, yang harus saudara tangkap ya. Hukumnya, dunia, dan anak Tuhan, umat Tuhan beda. Yesaya 60 ini menjelaskan beda.
Waktu yang sama tapi beda. Ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu apa orang Filistin apa? Cemburu padanya. Saudara ingat, ini rencana Tuhan. Tapi waktu saudara dipakai Tuhan, selamatkan banyak jiwa. Kadang-kadang ada orang yang gak bisa selamatkan cemburu. Mulai mengata-ngatai ABCD. Waktu saudara diberkati luar biasa, maka orang yang tidak berkati, kalau gak jaga hati, bisa cemburu. Oh berkat-berkat. Apalagi kalau saudara bersaksi, wah Tuhan berkati, saya luar biasa. Kadang-kadang diserang, pamer, wah apa benar gitu. Seringkali gitu. Ini dialami juga oleh Isa. Jadi itu biasa, itu wajar. Daniel diberkati luar biasa, sukses luar biasa. Semua pejabat yang lain iri, berusaha nyerang, berusaha menjatuhkan. Seperti juga orang Filistin ini, saudara. Oh, orang Filistin sampai, saudara. Oh, sumur-sumurnya tutup, saudara. Supaya nggak bisa ditimbun, saudara. Diusahakan supaya nggak bisa berhasil. Tapi sekali lagi, tangan Tuhan lebih dahsyat daripada tangan dunia. Boleh sumur yang sudah digali berusaha ditutup, benar. Kadang-kadang bisa ditutup. Tapi Tuhan berikan sumber yang baru, yang lebih besar, yang lebih luar biasa, yang lebih dahsyat. Itu Tuhan. Jangan kira kalau kita sudah berjalan dalam Tuhan, bagus. Orang berjalan Tuhan kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia ejek-ejek, kadang-kadang ngalah banyak hal. Tapi tetap jaga hati. Yang penting kita bukan egois, ingin sombong, bukan. Hanya ingin bisa berguna bagi kerajaan Allah. Hanya ingin bisa memuliakan Tuhan. Hanya ingin bisa jadi berkat bagi keluarga. Daripada kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa jadi berkat Tuhan, bisa jadi berkat bagi gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, bisa jadi berkat sesama. Contoh ya, kalau tiap minggu kita bagi nasi gratis 1000 bungkus, kalau nggak diberkati apa bisa? Setiap minggu loh saudara, setiap minggu loh saudara, benar? Kita buat klinik lagi, bahkan klinik sudah hampir mulai ya, isinya ada yang nyumbang alat-alat ya kedokteran gigi, disumbang semua. Kalau nggak diberkati apa bisa nyumbang peralatan untuk dokter gigi? Betul nggak saudara? Tapi sekali lagi saudara, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Toilet kita juga sama saudara. Dulu saya dapat kabar yang di sana Pak bau. Lalu ada yang tergerak jemaat. Toilet kanan kiri termasuk bawah kanan kiri dibangun baru, dibiayai dia sendiri. Kalau dia nggak diberkati apa bisa jadi berkat seperti itu? Betul? Ada anak-anak menantu, berusaha orang tua mertuanya, ikut Holy Land dibiayai. Kalau dia nggak diberkati apa bisa mengusahakan orang tuanya bisa ikut Holy Land? Betul? Tapi sekali lagi, saudara tangkap saja, sudah. Yang penting ada perbedaan. Orang kan bilang, krisis kok, gini-gini, gak mungkin. Betul, gak mungkin bagi dunia, tapi mungkin bagi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, karena Tuhan yang melakukannya. Tadi karena Isa diberkati Tuhan, bukan karena yang lain. Betul saudara? Saya percaya itu satu yang luar biasa. Nah sekarang saudara, bagaimana kita bisa mengaktifkan sungguh-sungguh, bukannya terima terus saudara, ya diaktifkan, tidak sampai ya, terus saudara, makin nyata. Yang pertama saudara, yang pasti berani meminta saudara hal-hal yang besar dari Tuhan. Saya ulangi ya, berani meminta hal-hal yang besar dari Tuhan. Apa saudara? Coba dikatakan 1, 2, 3. Berani meminta hal besar dari Tuhan. Kata-kata berani, tidak semua orang berani. Ada orang, aku nanti dianggap sombong kan. Ada itu takut toh. Aku nanti dianggap ini kemakmuran. Ada, nanti kalau nggak terbukti malu gitu. Nanti apa benar firman Tuhan ini? Kalau enggak gimana?
Tapi dengar, orang yang tidak pernah berani melangkah, nggak pernah mencapai apa-apa. Betul? Berani. Saudara lihat di Alkitab semua. Orang yang hatinya kecil tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Hal yang besar. Butuh hati yang besar. Butuh iman yang besar. Butuh keberanian. Seperti saya begitu saudara. Dulu, zaman dulu. Ya, bangun gedung Biskop Setar, apalagi ini saudara. Bangun belum punya dananya. Bangun ini dulu saudara. Kita banyak baru punya 4M. Sekarang habisnya 70-80M. Saya yang tanda tangan saudara. Nanti kalau macet siapa yang dituntut? Jemaat ya. Tak doa ke Pak. Jangan sampai gitu. Tapi untuk tanda tangan saja enggak mudah. Perlu keberanian. Perlu keberanian. Perlu keberanian. Yang penting jangan ngawur. Cari tuntunan Tuhan. Cari petunjuk Tuhan. Isa karena Tuhan bilang, jangan pergi. Tabur di sini. Nah itu dia dapat rema. Akan ada mujizat. Jangan takut. Gitu saudara. Seperti Simon. Oh Simon jalan di atas air. Jangan takut. Dia dapat dari Tuhan. Betul saudara. Bukan pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan. Perkataan Tuhan. Janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Menepati janji. Dia akan melengkapinya saudara. Itu luar biasa. Nehemia 2 ayat 4 sampai 6 dulu. Lalu kata raja kepadaku, ya, jadi apa yang kau inginkan, maka aku berdoa pada Allah. Dia cari Allah dulu, minta petunjuk. Jawab apa? Dengan raja itu. Jadi dia sedang dengar Yerusalem hancur kotanya. Wah, dia sedih supaya bisa dibangun lagi. Ya. Lalu Allah semesta langit kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, balik ya, ke kota ya pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi berani ngomong dengan raja. Kalau raja berkenan, utuslah aku untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang besar. Tidak semua orang berani, saudara. Betul? Ester raja menghadap raja pernah takut, toh? Tapi diingatkan Mordekai, perlu keberanian. Enggak berani senantiasa, enggak pernah bisa melangkah, enggak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Harus berani, saudara. Ayat 6. Lalu bertanya raja padaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bila engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu angka waktu padanya. Kalau dia nggak pernah berani, hanya di rumah, kotaku hancur, tak doakan terus, gitu, nggak ada apa-apa. Doa saja nggak cukup, harus ada doa dan usaha, langkah, dua-dua. Saudara pertama dapat dari Tuhan, lalu sungguh-sungguh diimani, didoakan, diusahakan dengan iman. Saat dia melangkah, Tuhan bekerja. Saudara ingin diberkati, jangan nganggur, kerja yang rajin, jangan malas, betul nggak? Belajar, jangan terus ya nggak bisa apa-apa. Ada doa, ada usaha. Saat saudara berani melangkah, Tuhan buka jalan. Ya Tuhan tolong, maka raja berkenan. Ya, dia diutus saudara. Luar biasa sekali. Ayat 7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, saudara dengar ya, ini permintaan kedua. Tadi permintaan utus aku, baru dia boleh toh. Ini kan cuti panjang saudara, berapa lama saudara. Lalu tambah lagi, anggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati di daerah seberang sungai Efrat, bahwa ini aku surat jalan lah, gitu. Kalau sekarang itu gitu saudara, sekalipun bukan PCR, tapi ini surat jalan lah saudara, supaya mereka mempublikkan aku. Lalu ya sampai aku tiba di Yerusalem, dia sudah dapat diutus, tapi tetap di jalan mungkin ada yang ya ingin mengganggu, menghalangi. Dia minta yang kedua, berilah aku surat ya kepada semua bupati yang aku lewati, supaya aku bisa lewat. Kalau enggak, aku enggak bisa lewat. Saudara, halangan-halangan disingkirkan. Saudara, luar biasa. Ya, itu terus tambah lagi, minta lagi yang ketiga.
pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang blok-blok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan. Kalau tidak, dia di tengah jalan belum tentu bisa. Kalau tidak, nggak punya bahannya, nggak punya kayunya, jangan takut meminta pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah memberikan rema, kalau Tuhan sudah berkata, betul, saya percaya untuk anak Tuhan ya. Saya nggak ngomong dunia ya, saudara. Untuk anak Tuhan ada rencana yang hebat. Ada rencana hebat. Pertama, karena Tuhan jiwa-jiwa luar biasa. Kedua, termasuk kelimpahan kekayaan, karena semuanya pasti ada kaitannya dana. Mau buat ini, mau itu, melayani orang banyak, butuh lebih lagi, saudara. Tapi kemuliaan Tuhan luar biasa. Saya itu kagum, saudara. Baca ya. Nanti kita Nebel dan lain-lain ngapain? Datang ke bait Allah, saudara, baca ya. Menceritakan perbuatan besar Tuhan, mengagumkan. Sekarang kan banyak, saudara, betul? Didatangi Tuhan sendiri, ngalam gini, lalu mau datang kesaksian. Ini sedang terjadi. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya percaya kalau saudara tangkap, saudara lakukan, saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian. Saya ulangi ya. Marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan ragu-ragu. Orang bimbang ragu, gak pernah dapat apa-apa. Dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Tuhan. Untuk tadi bawa, saudara, ini segala sesuatunya dengan penuh keberanian. Supaya kita menerima. Tuhan berkata, minta supaya aku memberi. Jangan berani, saudara. Jangan ragu-ragu. Tuhan yang ngomong, Tuhan yang menyuruh, firman Tuhan yang memberikan petunjuk. Saya ajak saudara berani. Tuhan itu senang. Tuhan itu sudah merencanakan. Kalau kita bisa tangkap isi hatinya, kalau kita bisa tangkap rencananya, kalau kita mau masuk terlibat dalam rencana Tuhan, percaya Tuhan itu suka. Karena Tuhan sedang cari orang-orang yang bisa dipakai. Lihat ya, supaya kita menerima rahmat dan apa? Menemukan kasih karunia. Menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk tuayan raya. Yang pertama, ingat ya, Tuhan berkata, berita Natal hari ini yang disampaikan, ada kasih karunia yang luar biasa disediakan untuk Maria, untuk kita semua yang mendengar pada saat ini. Kedua, kalau kita terima, kita akan mendapat perbedaan. Beda. Hukum orang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan beda. Anak Tuhan dengan bukan anak beda. Benar? Yang ketiga, ayo sungguh-sungguh kita berani masuk rencana Tuhan. Sungguh-sungguh kita berani. Ini jadikan doa-doa syafaat kita, doa puasa kita. Jadikan ini impian kita. Jadikan ini visi kita untuk tahun depan. Betul, saudara. Jangan ragu-ragu. Ragu itu gak percaya. Jangan takut. Takut itu gak percaya. Saya bersyukur Maria itu berani. Aku hambamu. Jadi seperti yang kau katakan. Sekalipun gak masuk akal, sekalipun itu risikonya besar, tapi berani ambil keputusan. Aku hambamu. Jadi seperti yang kau katakan. Hari ini sajak setiap saudara juga berani melangkah seperti itu, saudara. Katakan, saudara, ini Tuhan berani. Terima, saudara. Berani minta Tuhan jadikan impian untuk tahun depan, saudara. Maka saudara akan lihat Tuhan itu suka. Tuhan baru berkarya. Dan itu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Tadi saya lihat Nathan, lalu saya panggil, Nathan, tahun depan punya visi impian apa gitu. Lalu nggak sempat cerita, saya ngomong nanti di WA saja gitu. Saya belum dengar, nggak ngerti. Tapi saya sudah dengar banyak, saudara. Saya kasih kabar sedikit ya. Ada satu jemaat kita di Jakarta.
Dia sudah tangkap ini. Dia berkata, tahun depan dia sudah tangkap ada hal yang luar biasa baru. Maka saudara, dia ini sudah mulai melangkah, mempersiapkan saudara, sebentar. Iya saudara, buat pabrik malah saudara baru. Ya sepeda motor, tapi yang tadi listrik. Sekarang kan semua sedang lucu listrik saudara. Ada satu yang sedang dia lihat, sedang dipersiapkan. Saya percaya ada jemaat Solo bersaksi luar biasa tahun 2021 dia punya visi supaya punya gudang karena dia ngalami waktu tahun 2020. Wah, pandemi justru dia berkati butuh gudang. Tahun 2021 supaya dapat gudang untuk semua pekerjaan yang dibesarkan Tuhan. September digenapi. Lalu sekarang tahun depan dia miliki visi lagi saudara. Dia akan masuk ke dunia general chemical yang diperhitungkan di Indonesia. Maksudnya tidak dianggap kecil, tapi sudah diperhitungkan. Bahkan dia bisa kontrak pabrik di Cina. Ada pabrik yang mau dikontrak di Cina. Mulai tangkap visi, impian. Ada banyak saudara. Saya lihat, saya sempat tanya Nando saudara, WL ini. Saya kaget saudara, tapi ini enggak saya saksikan saudara. Apa yang dia katakan, itu khotbah nanti tutup tahun persis. Ayatnya bisa persis. Nanti tanya Nando saja atau datang. Nanti tutup tahun saudara. Dengar, Yesaya 60 sedang digenapi. Ada kasih karunia yang luar biasa. Kalau kita terima akan ada perbedaan hukumnya. Dan di bawah berani. Saya enggak perpanjangan. Saya dorong setiap saudara. Saudara dengar ya. Tangkap. Saya dorong setiap saudara. Mulai sekarang cari Tuhan. Aku percaya Tuhan. Berikan aku impian daripadamu. Visi dari. Jangan pribadi. Cari Tuhan. Tapi saudara percaya dulu. Kalau enggak percaya sudah pasti Tuhan enggak mau. Enggak percaya kok minta-minta ya enggak percaya. Buka hati jujur. Minta dari Tuhan. Saya percaya. Kalau Tuhan beri impian enggak bisa kecil. Kalau Tuhan nanti beri impian melampaui kemampuanmu. Yang kau enggak mungkin bisa. Jangan takut. Memang bukan kita. Terang Tuhan yang menerangi hidup kita. Kita jadi terang. Terang Tuhan yang terpancar. Terang Tuhan yang membuat orang dijamah dan diselamatkan. Terang Tuhan yang menggerakkan kekayaan. Ya, bangsa-bangsa beralih. Itu Tuhan. Terang Tuhan yang membuat hebat semua. Datang untuk kemuliaan Tuhan. Percaya. Saya dorong semua. Percaya saya. Percaya. Kita harus berjalan itu jalan dalam supernatural. Kita itu orang rohani. Bukan hanya orang jiwani. Biasa. Melampaui. Percaya. Ini apalagi tahun Roh Kudus. Saatnya sungguh-sungguh berjalan. Gereja saya sudah melihat. Saya sudah mulai itu. Saya dorong saudara catat. Ini sudah lebih ya jamnya ya. Nanti yang kedua jam berapa toh? Sudah lebih apa belum ya? Tapi baik sekali. Tapi karena waktu nggak ada, tapi saya cerita aja sedikit. Ada yang bersaksi itu karena ini untuk petunjuk. Dia dapat visi dari Tuhan. Lalu HP-nya dijadikan apa itu? Namanya apa ya? Layarnya itu apa namanya? Jadikan wallpaper di HP-nya. Jadi setiap hari kan pakai HP. Lihat visi. Lihat visi yang Tuhan berikan. Lihat visi. Lihat visi. Dia ngalami jatuh bangun. Tapi tetap itu menguatkan. Karena itu dipakai terus. Dilihat terus. Diingatkan. Seperti Abraham dan suruh lihat bintang di langit. Dan akhirnya waktunya Tuhan. Dia sudah ngalami luar biasa. Sampai dia berkata. Gak pernah terbayangkan. Dulu mau sekolah gak ada uang. Akhirnya juga S1 biaya free semua. Dan yang terakhir dia ngomong bukan sekali lagi ya saudara. Uang ya kita hanya diberkati jadi berkat. Dulu perpuluhannya itu enggak sampai 10.000. Transfer itu enggak bisa. Sekarang dia berkata beratus-ratus kali. Sekarang beratus-ratus kali. Saudara bayangkan sendiri. Beratus-ratus kali. Saya doakan saudara berani percaya. Jangan hidup hanya secara lahiriah. Gak ada apa-apanya.
sudah ikut Tuhan yang hebat, Tuhan sudah di sini. Kalau kita tidak berjalan bersama Roh Allah yang hebat, ada. Kita pujikan pujian, semua bangkit berdiri. Di hadirat-Mu ada kuasa yang penuh. Di hadirat Tuhan sudah ada karya Roh Kudus. Di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghibur setiap hati yang terluka. Di hadirat-Mu Roh Kudus nyata atasku. Di hadirat-Mu Roh Kudus ubah hidupku. Dipenuhi dengan urapan yang baru, dimulihkan oleh kebenaran firman. Berkaryalah Minta Roh Kudus yang berkarya, saudara. Hanya Roh Kudus yang bisa memberi kita impian ilahi, rencana Bapa untuk setiap kita, gereja kita. Berkaryalah, minta Roh Kudus hanya bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, yang membuat perbedaan, saudara. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh. Minta Tuhan, minta Roh Kudus, saudara. Tuhan sedang bawa kita masuk dimensi yang tidak masuk akal, yang melampaui akal, saudara. Terimalah wataku, mujizat terjadi. Semua angkat tangan datang pada Tuhan. Semua angkat tangan datang pada Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan. Oh, tanggapi firman Tuhan, saudara. Semua firman yang disampaikan adalah pewahyuan dari Tuhan, adalah pembukaan ilahi yang dulu kita tidak mengerti, tidak menyadari. Hari ini dibukakan oleh Tuhan. Adalah rema ditujukan pada kita. Firman yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Firman ini bicara pada saya. Firman ini bicara pada semua yang ikut onsite. Firman ini bicara pada semua yang ikut online. Firman ini berbicara pada siapapun yang mengikuti video ini. Firman itu jadi rema, saudara. Tangkap, saudara, tangkap katakan Tuhan. Aku mau percaya dengan firman-Mu. Sekalipun melampaui akal, memang Kau melampaui akal, Tuhan. Aku terima, Tuhan. Hari ini aku terima, Tuhan. Kasih karunia yang istimewa, kasih karunia yang luar biasa, yang luar biasa, yang luar biasa, tidak terkirakan, Tuhan. Aku percaya ada perbedaan. Dunia berkata gelap, tahun 2002 gelap, tapi firman berkata terang datang, terang datang. Saatnya diterangi, saatnya bangkit jadi terang. Terima, terima, sudah katakan ada perbedaan. Memang dunia dalam gelap, orang dunia sedang dalam kegelapan, tapi anak Tuhan, saudara dan saya, terima terang Tuhan, dipakai oleh Tuhan, saudara. Oralah pasakara yang ketiga, berani, saudara, berani, saudara, terima firman Tuhan yang besar. Berani, saudara, menghampiri tahta Maha Kudus dengan iman, dengan keberanian, saudara, karena kasih karunia, saudara. Minta, saudara, minta, saudara, mintalah visi yang daripada Tuhan. Saudara, sejak saat ini, saudara, terima visi untuk tahun depan, terima visi untuk tahun depan. Sekalipun itu melampaui akal,
sekalipun melampaui kemampuan saudara, sekalipun tidak mungkin menurut dunia, saudara berani terima. Minta Tuhan. Katakan pada Tuhan, seperti apapun yang kau inginkan, aku mau Tuhan. Seperti Maria berkata, aku hambamu, jadi seperti yang kau katakan, jadilah seperti yang kau katakan. Aku mau terima. Aku mau terima. Katakan saudara, aku mau terima. Orala pasakara. Tuhan, hambamu berdoa untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan. Hambamu sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata Tuhan, Engkau yang memberikannya. Impian yang melampaui akal, impian yang lebih dari semua yang lain. Beda Tuhan, beri keberanian percaya, beri ketaatan untuk melangkah sesuai firman-Mu. Beri Tuhan pengurapan, hikmat, tuntunan, pertolongan, berkat-Mu Tuhan. Ora lapasa kala lapasa. Oh Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, aku impatasikan visi ini, aku impatasikan rema ini, aku impatasikan Tuhan, aku impatasikan Tuhan. Jadi pewahyuan, jadi pembukaan nilai, jadi rema. Roh Kudus Kau yang membukakan, Roh Kudus Kau yang meneguhkan Tuhan. Ora lapasa kara lapasa. Jangan ada satu yang tertinggal, jangan ada satu yang tidak terpakai. Tuhan, aku doakan semuanya, semua jemaat, semua pelayan Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, ampuni segala kekurangan. Biarlah kasih karunia-Mu, oh turun atas setiap kami. Ora lapasa. Terima saudara, percaya saya, terima saudara, terima. Memang tidak mau terima. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai gereja kita, Tuhan mau pakai umatnya di seluruh dunia dibangkitkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Untung Tuhan, kami boleh menjadi umat-Mu. Untung Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu. Untung Tuhan, Engkau menjadi Tuhan, Juru Selamatku. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kasih. Saat ini kami berkata seperti Maria berkata, kami hamba-Mu, jadilah seperti yang Kau firmankan hari ini. Gereja ini gereja-Mu, jadilah seperti yang Kau katakan Tuhan. Jadi terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tapi kami tahu firman-Mu ini terus bersama kami. Rema-Mu terus, impian ini terus. Dan kami tahu terjadi. Kami tahu terjadi. Kami tahu terjadi. Gak goyah. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami dan impatasikan segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Beri tepuk tangan yang sangat meriah.